Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya yang udah join. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk sebelumnya yang udah join. Pada hari ini meet ketiga ya, sepertinya. Untuk hari ini meet materi web dengan pemateri yang sama yaitu dari Kak Mas Mudi. Maaf, untuk hari ini meet materi game dengan pemateri yang sama yaitu Kak Mas Mudi. Mungkin langsung saja. Untuk meet hari ini, jangan lupa disimak baik-baik untuk materinya, karena sebelumnya pastinya udah mempelajari kan dari materi yang udah di-share di hari Senin sama hari Rabu. Jadi jangan lupa untuk disimak baik-baik materi yang disampaikan Kak Mas Mudinya. Siapa tahu nanti di kuis bisa masuklah ada soal yang sesuai sama materi yang disampaikan oleh Kak Mas Mudinya secara langsung. Jadi nanti disimak, siapa tahu dapat menggeser posisi dari pemenang kuis terbaik yang kemarin. Mungkin langsung saja saya serahkan ke pematerinya. Kurang lebihnya segitu. Silakan Kak Mas Mudi. Oke, terima kasih Mbak Moderator atas kesempatannya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada meet kali ini kita bakal ngebahas tuntas soal function atau fungsi. Jadi kalau mungkin kalian udah baca dari link dokumentasi yang udah aku kasih. Jadi ibaratnya di matematika, fungsi itu kan kayak kita nginputin sesuatu, kita punya suatu hal nih, kita masukin ke dalam fungsi. Fungsi memproses, kemudian dia menghasilkan sesuatu. Nah, begitu juga di pemrograman, itu pasti ada fungsi. Nah, fungsi dari si fungsi ini sendiri itu selain buat yang tadi, dia juga bisa ngebuat kita itu gak perlu ngulang kode yang sama itu berkali-kali. Jadi kita cukup tulis sekali, dan ketika kita ingin menggunakan kode yang persis sama, kita cukup manggil fungsi itu. Jadi kita gak perlu nulis ulang kode. Nah, jadi itu juga bisa mengimplementasikan salah satu konsep dalam programming atau coding, yaitu konsep dry. Dry itu share screen. Dry principle. Nah, jadi di dalam programming itu ada konsep dry, prinsip dry atau dry principle. Dry principle. Nah, jadi dry itu adalah singkatan dari don't repeat yourself, yang artinya adalah jangan ulangi dirimu. Kalau pengertian kita artikan secara kata seperti itu. Jadi maksudnya adalah kita gak perlu ngulang suatu hal yang sama itu berkali-kali. Jadi kita cukup nulis itu satu kali, kemudian kita masukkan itu ke dalam sebuah blok fungsi, dan kita bisa ulang itu berkali-kali. Kita bisa gunakan itu berkali-kali tanpa kita harus nulis itu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin untuk contohnya kita coba implementasi ini fungsi.ts. Jadi misal aku mau nampilin nama misalnya. Misal nama saya Mas Mudi, kemudian saya dari Bangkalan, kemudian konsol.log, saya anggota UKM basic. Kalau misal kita coba ini tampilin, not fungsi.js, maka yang dihasilkan adalah nama saya Mas Mudi, gak ada yang aneh ya. Jadi yang kita hasilkan seperti apa yang kita tulis. Kalau misalnya kita mau nulis ini lagi berkali-kali,
kita bisa ada nulis seperti itu, tapi ini kelihatan kita ngulang hal yang sama berkali-kali. Nah, ada cara untuk membuat ini menjadi lebih efisien, yaitu dengan menggunakan function. So, function introduce. Kita masukkan ini ke dalam fungsinya. Kemudian setelah itu kita hapus yang ini. Kalau misalnya kita jalankan, dia nggak ngeprint apa-apa. Kenapa? Karena yang namanya fungsi itu ketika kita nulis seperti ini, berarti kita cuma mendefine sebuah fungsi. Nah, untuk bisa mengeksekusinya, kita harus memanggil fungsi tersebut. Kita panggil. Kalau misalnya kita mau print, nggak bisa seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau panggil berulang-ulang, kita bisa lakukan seperti ini. Jadi sebenarnya yang dihasilkan sama seperti yang di depan, cuma dia lebih efisien karena kita agak mengulang 3 baris kode ini berulang-ulang. Jadi seperti itu. Nah, di fungsi itu juga ada yang namanya parameter. Parameter itu adalah apa yang akan diproses. Mungkin untuk pengertian simpelnya seperti itu. Apa yang akan diproses. Misal, di sini kita punya nama yaitu asal dan UKM. Nah, di sini kalau misal kita mau ubah namanya, misal kita mau namanya itu sesuai dengan yang kita inputkan. Kita mau nama siapa, terus asal dari mana, kemudian nama siapa, asal dari mana, yang itu berbeda. Kalau kita cuma kayak gini, berarti dia sama yang di print. Nah, kalau misalnya kita mau berbeda, kita harus menggunakan yang namanya parameter. Nah, untuk parameter ini sebenarnya agak mirip sama variabel, cuma bedanya dia tidak perlu dideklarasikan atau tidak perlu pakai let dan const dan sebagainya. Kita cukup gunakan nama, asal, UKM, gitu aja. Nah, kemudian di sini kita gunakan template literals, kemudian kita ubah ini menjadi nama, kemudian yang ini kita ubah jadi asal. Di sini kita ubah jadi asal, kemudian ini bisa kita ubah jadi UKM. Coba jadi UKM. Nah, kalau misalnya kayak gini, kemudian kita run, ini harusnya ada error. Karena ya kita belum masukin sesuatu, jadi dia tuh kosong. Sementara di sini kita ngasih dia harus ada variabel atau parameter maksudnya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah kita masukkan parameter kita di sini. Misal namanya itu Masmudi. Kemudian di sini asalnya adalah Bangkalan misalnya. Kemudian di sini kita taruh UKM UTC. Setelah itu di sini ada misal Fahmi misalnya. Kemudian asalnya dari Surabaya. Setelah itu UKM-nya sama. UKM UTC misalnya. Kemudian di sini ada anggaplah John. Asalnya dari Jakarta. Di sini UKM-nya misalnya UKM Tech misalkan teknologi. Kalau kita run, maka dia akan mengeluarkan atau menginputkan seperti ini. Nama saya Mas Mudi, saya dari Bangkalan, anggota komite ITC, Fahmi, Surabaya. Jadi kita bisa lebih membuat programnya itu jadi lebih dinamis gitu dengan menggunakan ini. Selanjutnya di function itu ada beberapa jenisnya.
Oke, sebelum itu function itu bukan cuma bisa langsung nampilin di dalam, tapi juga bisa mengembalikan nilai. Caranya dengan menggunakan return. Nah, return ini untuk mengembalikan nilai. Misal, saya punya sebuah bilangan 1, dia 100, kemudian bilangan 2, dia 20 misalnya. Nah, di sini saya punya sebuah fungsi, misalnya add, untuk menambahkan berarti bil 1 plus bil 2. Sorry, dan di sini ini parameter bil 1 bil 2. Kemudian di sini kita langsung return bil 1 plus bil 2 misalnya. Kalau misal kita langsung eksekusi add bil 1 bil 1 bil 2, kalau kita langsung eksekusi seperti ini, dia gak ngeprint apa-apa karena return ini dia mengembalikan nilai. Jadi add ini sekarang dia adalah fungsi, tapi dia punya nilai. Nilainya adalah ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nampilin, kita harus konsol dia gini. Console.log add bil 1 plus bil 2. Baru dia bisa 100 plus 120. Itu untuk keyword return. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis fungsi. Jadi sebenarnya fungsi itu ada jenis-jenisnya. Kalau di JavaScript itu ada function declaration, kemudian ada function expression, setelah itu ada arrow function, setelah itu ada recursion. Nah, pertama itu adalah function declaration. Nah, untuk function declaration ini sendiri adalah fungsi yang kita deklarasikan fungsinya terlebih dahulu, terus nanti kita panggil di belakang. Kita bisa taruh ke dalam variabel atau kita langsung panggil aja. Itu kalau misalnya function declaration seperti contoh kita yang di atas ini. Kita copy aja di sini. Ini adalah function declaration. Nah, yang kedua itu ada function expression. Function expression itu adalah fungsi yang dia tuh langsung disimpan ke dalam variabel. Jadi kalau ini kan kita langsung tulis function apa, terus dia eksekusinya apa. Kalau di dalam function expression dia tuh langsung ditulis ke dalam variabel. Misal const kita multiply misalnya, kita langsung tulis function. Kemudian di dalam multiply ini kita mau apa? Kita bisa tulis B1 B2, kemudian kita return B1 kali B2. Oke. Nah, kita langsung disimpan ke dalam multiply kan. Kalau misal kita mau console log, sama aja sebenarnya, multiply. Misalnya 12 sama 6. Jadi ini adalah contoh function expression. Sebenarnya sama aja, cuman dia beda di penulisan. Oke. Selanjutnya itu ada arrow function. Jadi arrow function itu adalah fungsi yang sebenarnya ini fitur di JavaScript terbaru. Jadi dia nggak perlu keyword function. Kita cukup menulis seperti ini. Misal arrow function. Kita cukup menulis misal const. Jadi arrow function yang didefinisikan secara expression. Const misalnya example. Kita cukup tulis seperti ini. Jadi
tanda kurung, kemudian kayak tanda panah, lalu kita langsung tulis seperti ini. Misal ini B, misal nama, maka di sini kita tulis console.log nama saya. Oke, sekarang kalau misal kita mau panggil, cara pemanggilannya juga sama dengan sebelumnya. Misal jadi seperti itu untuk yang row function. Sebentar ya. Oke, ini udah row function. Nah, selanjutnya itu ada salah satu konsep dalam function juga. Jadi dia itu adalah recursion. Nah, untuk recursion ini sebenarnya salah satu yang lumayan sulit untuk dimengerti. Jadi dia itu adalah fungsi yang mereturn atau mengembalikan nilai dari fungsi itu sendiri. Jadi terus dikembalikan, dan terus dikembalikan. Contohnya adalah misal kita buat kasih lihat analoginya dulu. Oke, recursion analogi itu contohnya seperti seperti ini. Jadi di dalam function itu di dalamnya ada function lagi yang di return, ada function lagi yang di return, ada function lagi hingga tak terbatas. Kemudian ada juga misal kayak gimana ya? Kayak gini kan. Nah, seperti ini. Mungkin bisa jadi analogi sederhana. Jadi kita punya sebuah window. Di dalamnya ada window lagi. Di dalamnya ada window lagi sampai ke dalam. Nah, ini namanya recursion. Nah, seperti itu kalau recursion. Misal kita contohkan cons misal di dalam perpangkatan misalnya. Atau mungkin lebih dikenal rekursif juga. Rekursif sama aja sih. Misal kita mau perpangkatan, X dipangkatkan dengan Y misalnya. Jika kan kalau misalnya dia bilangan apapun dipangkatkan dengan 0, berarti dia kan 1 kan. Misal Y itu sama dengan 0, berarti return 1. Tapi kalau selain itu, maka kita return X yang dikali dengan pangkat X Y min 1. Nah, buat kita konsol dulu, console.log pangkat 2 pangkat 4 atau 2 pangkat 5. 2 pangkat 4 itu 2 pangkat 4 itu 16. Dari mana asal 16? Jadi kita lihat di sini. Ya kan X itu adalah bilangan yang mau dipangkatkan, Y itu adalah pangkatnya. Jika Y-nya sama dengan 0, maka kita langsung return aja dia sama dengan 1, karena bilangan berapapun dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya pasti 1. Kemudian kalau dia bukan 0, berarti bilangan itu dikali dengan bilangan itu lagi, sampai dia seperti ini. Kalau misal kita punya 2 ya, misal Y-nya 2. Y-nya 2. Gini gitu.
2. Kemudian pangkatnya 4. Di sini 2, 4. Nah, di sini kan 2, 4 kan. 4 kan bukan 0. Berarti dia 2 dikali dengan pangkat 2, 3. Kemudian dia masih bukan 0 lagi, berarti 2 dikali dengan pangkat 2, 2. Kemudian dia masih bukan 0 lagi, berarti masih dikali lagi 2 kali 2 dikali 2 dikali pangkat 2, 1. Dia masih bukan 0, berarti kita masih harus sekali lagi 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 kemudian dikali pangkat 2, 0. Nah, di sini kita sudah lihat dia udah 0. Kalau misalnya Y-nya adalah 0, berarti dia return 1. Maka sekarang di paling bawah adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 sama dengan 16. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 1, 16. Maka hasilnya adalah benar 16. 2 pangkat 4. Jadi seperti itu logika sederhana dari rekursi. Kita mau nyoba 2 pangkat 5, dia 32. Oke, jadi itu untuk contoh kecil dari rekursif. Terus di dokumentasinya ada apa lagi ya? Jadi untuk materi yang di-share itu aku sengaja emang bikin semua tulisan karena biar belajar baca dokumentasi juga. Soalnya kalau misalnya kita sebagai programmer itu kan kita nulis dan kita juga pasti banyak baca juga kan. Nah, biasakan untuk membaca dokumentasi karena biasanya dokumentasi itu lengkap daripada video tutorial. Kalau video tutorial itu enak ditonton buat yang masih awam banget gitu. Jadi kalau masih awam banget bisa nonton video tutorial buat gimana cara gunain sesuatu. Tapi kalau udah lumayan ngerti itu sarannya lebih ke dokumentasi. Karena kalau misalnya semua fitur dalam suatu bahasa pemrograman itu biasanya sudah lengkap di dokumentasi. Tapi di video tutorial itu nggak mungkin lengkap. Kalau misalnya mau lengkap keseluruhan ada di video tutorial, dicontohkan satu-satu, maka itu mungkin butuh berapa jam video buat nyontohin semua. Jadi makanya biasakan buat baca dari dokumentasi langsung. Jadi seperti itu. Kemudian ya fungsi juga ada yang dia itu kayak semacam apa ya? Fungsi bawaan dari si JavaScript-nya. Salah satunya adalah fungsi matematika. Jadi untuk fungsi matematika itu cara manggilnya misal cons, aku punya bilangan bulat. Yang dimana cara manggilnya adalah math.floor. Kita mau membulatkan ke bawah suatu bilangannya misalnya 2,5. Belum di konsol. Maka yang dihasilkan adalah bulat 2. Kemudian kalau misalnya mau dibulatkan ke atas itu kita pakai cell, itu dia membulatin ke atas. Terus ada banyak lagi sebenarnya untuk fungsi matematika di functions JavaScript di MDN aja lebih lengkap. Nah, ada ini logaritma, kemudian ada pi, ini udah banyak banget dan lengkap.
bahkan cara penggunanya juga udah ada, floor, kemudian log, max juga, min, pow ini sama seperti eksponensial perpangkatan, kemudian random, itu ada round, sine, sin, square, dan sebagainya. Nah, jadi itu untuk fungsi. Nah, sekarang kita coba implementasi dari ini. Kita coba contoh sederhana. Misal kita mau buat game tebak angka. Di sini kita buat masih berbasis CLI di komen. Jadi tebak angkanya itu gini konsepnya. Misal kita disuruh inputkan sesuatu, kalau lebih besar, kalau inputan kita lebih besar daripada angka yang suruh ditebak, maka dia keluarkan, oh ternyata nilainya masih lebih besar. Coba masukin angka yang lebih kecil. Kalau misalnya nilainya itu lebih kecil, maka ternyata nilainya lebih kecil nih. Kita harus masukin yang lebih besar. Kalau misalnya benar, berarti dia nge-return kalau itu adalah jawaban yang benar. Begini. Pertama kita buat dulu. Kita untuk menggenerate bilangan yang akan ditebak itu menggunakan fungsi random. Misal const angka random misalnya. Kemudian kita konsol, di dalamnya itu ada angka. Maka dia ada di sini seperti ini. Kita coba lagi. Maka dia hasilnya akan terus berbeda-beda seperti ini, terus ini. Dia akan terus berbeda-beda dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita harus tebak angka bilangan dari rentang 1 sampai 20. Nah, caranya kita harus mengalihkan dia dengan 20 dulu. Kita kalikan dengan 20. Coba. Maka dia, kalau kita lihat di depannya ini akan kita ambil 2 angka di paling depan. Coba. Bukan 20, tapi 10 aja. Kalau 20 nanti dia nggak pernah dapat bilang, nah dia dapat. Nah, kita coba apakah dia dapat bilangan belasan. Enggak dapat belasan ya. 20 aja lah. Bentar. Kita harus mastiin kalau dia itu bisa dapat bilangan yang, nah ya, berarti kita kali dengan 20 untuk mendapatkan bilangan dari rentang 1 sampai 20. Nah, karena kita nggak mau dia ada koma-koma, maka kita pakai ini. Tapi bukan yang shell, kita pakai yang floor. Kita pakai yang floor, mat floor misalnya. Kita mau dia nggak ada koma-komanya. Dan kita nggak mau dia ada 0. Makanya kita di paling akhir itu tambah 1. Oke. Kita coba. Dia akan terus menggenerate bilangan ini. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita kasih dia ke dalam function aja. Kita buat function const generate value. Const generate value kita return ini. Oke, sekarang kita coba dulu generate value, harusnya hasilnya sama. Oke, dia hasilnya sama. Kita clear konsolnya. Nah, setelah itu kita buat fungsi bin. Kita import readline dulu. Const readline require, kita membutuhkan readline untuk membuat inputannya. Kemudian create interface seperti yang pertemuan pertama kemarin. Jadi input process.stdin, kemudian outputnya adalah process.std out.
Oke, sekarang di sini kita akan buat sebuah fungsi game. Function. Setelah itu di sini kita akan langsung eksekusi. Nah, di dalam game ini pertama kita akan lakukan generate value. Kita generate value-nya. Setelah itu kita minta inputan ke user. Question, kita mau inputkan sesuatu. Inputkan angka pada rentang 1 sampai 20 misalnya. Setelah itu di sini kita buat answer. Kita coba console.log untuk melihat dia berhasil atau enggak. Oke, coba. Oke, kita coba lagi. Oh ya, ini harusnya gak langsung gini. Kita coba misal 12. Oke, dia masuk 12. Sekarang kita mau mengimplementasikan recursion juga, tapi sebelum itu kita mau cek di sini. If answer itu lebih besar dari angka, maka console.log angka yang Anda masukkan terlalu besar. Kemudian else if angka lebih kecil dari angka, maka kita tulis console.log angka yang Anda masukkan terlalu kecil. Setelah itu di bagian ini else if, kita pakai else if aja semua. Else if. Log angka yang Anda masukkan benar. Oke. Kita masukkan 12 terlalu besar. Tapi sebelum itu kita coba cek answernya. Apakah dia bertipe string atau menyesuaikan dengan inputan. Kita coba ans 12 di paling bawah 12. Bukan ini tapi type of. Kita mau melihat tipenya dulu, apakah dia adalah string. Kalau string berarti kita harus mengkonversinya dulu. Kalau misalnya dia udah number, berarti bisa langsung kita komparasikan. The string berarti kita harus mengkonversinya jadi number. Untuk mengkonversi dia menjadi tipe data ini. Tapi kita nggak bisa nggak apa-apa kalau misalnya nggak mau pakai ini. Tapi di sini kita nggak pakai ini, tapi pakai sama dengannya 2 kali supaya dia tidak melihat tipe datanya, tapi cuma melihat angkanya aja. Coba kita lihat di sini kita mau dia terus mengeksekusi
Jadi game akan terus berlangsung. 12 terlalu kecil, 11 terlalu besar. Nah, di sini ada yang salah. Coba kita lihat masukannya. Kenapa dia salah? Nanti kalian akan lihat di sini angka. Nah, kita coba lihat angkanya. 6, 19. Jadi dia ganti terus karena kan harusnya dia gak ganti kan. Nah, kenapa dia ganti? Karena kita mengeksekusi ini. Yang otomatis dia tergenerate ulang. Nah, solusinya kita buat seperti ini. Kita buat dulu variabel misal let generate itu sama dengan false. Jadi jika if not generate, maka dia akan mengeksekusi ini. Kemudian generate-nya itu sama dengan true, biar dia tidak mengenerate lagi seperti itu. Untuk cons angka ini akan saya simpan di luar. Di sini kita buat let angka seperti ini. Oke, sekarang kita coba ulang. Misal ada 12. Kita konsol, kita mau lihat apakah dia akan berubah atau dia akan tetap. Console.log ini adalah angka. Oke, di sini kita 12. Nah, jadi dia tetap. Nah, kalau udah gini, kita nanti bisa nebak-nebak nih. Oke. Kalau misalnya dia itu adalah angka yang dimasukkan salah atau besar, atau lebih besar atau lebih kecil, maka skornya akan berkurang. Kita buat dulu skor di sini. Skor 100. Setiap kali dia salah nebak, maka skornya akan berkurang 10. Skor min sama dengan 10. Di sini skor min sama dengan 10. Setelah itu di sini juga di sini enggak. Kita print juga skornya. Jadi ketika salah dia langsung ngurangin skor. Jadi di sini kita langsung print. Jawaban terlalu besar dan skor kita adalah jadi kita gak usah tulis di sini karena kita mau printnya itu kita mau nampilin skor setiap dia terlalu besar, terlalu kecil ataupun benar. Jadi yang perlu kita lakukan adalah nge-print skornya itu di sini. Console.log skor Anda adalah skor seperti ini. Oke, sekarang kita coba 12. Saya kita nebak di angka 2. Dan ternyata tebakan kita salah. Skor kita berkurang jadi 90. Kita misal nebak 7 misalnya. Kalau kita salah lagi, kita terlalu besar nebaknya, skor kita jadi 80. Kemudian di sini kita nebak 5. Maka kita benar dan skor kita 80. Dan seharusnya ketika kita udah benar, dia nggak perlu minta kita buat ngikutin lagi. Jadi selamat Anda menang gitu harusnya. Nah, di sini kita perlu suatu inputan lagi atau bantuan lagi yaitu right. Left right sama dengan false. Jadi apakah benar itu false dulu. Nah, jika dia tidak benar, jika dia tidak benar, if not right, maka kita akan terus mengenerate dia.
Jika dia tidak benar dan skornya lebih besar daripada 0, maka dia akan terus diulang terus. Nah, kalau misalnya dia benar, di sini kita buat right true. Nah, di sini kita nggak perlu buat right sama dengan true atau false karena dia otomatis bakalan false. Kemudian jika dia benar, maka jangan di sini, tapi di sini. Right. Kan dicek ya, berarti right-nya di sini benar. Right-nya di sebelah sini. Nah, jadi pertama right-nya adalah true. Kemudian dicek kalau misal dia udah true, maka console.log selamat Anda menang. Oke, seperti itu. Coba lihat apakah dia udah benar. Dan seharusnya kalau udah right, maka dia nggak perlu mengeksekusi gamenya lagi. Oke, kita coba lihat. Jadi save, kita coba jalankan. Bentar ya teman-teman, bentar. Masih ada kurang. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tadi sampai mana ya? Oke, selamat Anda menang. Kita coba. Pertama kita clear dulu konsolnya. Kita coba. Kita coba tebak 11, terlalu besar. Skor kita 90. Kita coba tebak 5, terlalu kecil. Skor kita terus berkurang. Kita coba 8. Masih terlalu kecil, skor terus berkurang. Nah, benar. Jadi ketika kita nebak benar, maka dia bakalan berhenti programnya dan selamat Anda menang. Daripada harus mengulang gamenya terus menerus. Nah, sekarang yang perlu kita tambahkan adalah kita mau main lagi apa enggak. Gitu. Jadi pas udah kita udah menang nih. Nah, di sini dia bakal nyuruh kita ngikutin lagi apakah kita mau main atau tidak. Di sini kita buat readline lagi. Readline.question. Apakah Anda mau main lagi? Kalau misalnya dia mau main lagi, jawabannya antara Y atau N. Kita nggak menghiraukan jawaban lain. Jadi kalau misalnya dia Y, maka kita ulang. Kalau selain Y, maka dia nggak bakal ulang. Kemudian dia atau jawab. Nah, coba jika jawabnya adalah sama dengan Y, maka yang harus kita lakukan adalah kita eksekusi lagi permainannya. Seperti ini. Nah, tapi perlu diingat, tadi kan kita udah ubah right, dan dia juga belum diubah. Nah, nanti dia bakal masuk ke sini lagi kalau kita belum ubah. Maka yang harus kita lakukan adalah kita ubah lagi right-nya. Right-nya kita ubah jadi sama dengan false. Kemudian generate-nya, dia kan udah diubah jadi true. Kalau kita tetap dia nggak diubah, maka dia nggak bakal generate bilangan lain lagi. Kita kan mau main lagi, berarti kita harus mengenerate
bilangan berbeda. Maka yang harus kita lakukan adalah generate sama dengan false. Pokoknya sama seperti yang di atas, generate false, dan skornya kita ubah lagi jadi 100. Nah, seperti itu. Jadi misalnya dia ngeklik Y, maka akan kita eksekusi seperti ini. Sebentar, kita buat gamenya paling bawah aja. Kita coba ulang, misal kita masukin 12, terlalu besar, kita masukin 10, terlalu besar, kita masukin 7, terlalu besar, masukin 4, terlalu kecil, 5, terlalu kecil, 6. Oke. Jadi skor kita 50, kita berhasil nebak bilangan 6. Bilangan tanda 6, kita mau ulang lagi apa enggak? Kalau misalnya kita ini, berarti dia enggak ulang lagi. Kalau misalnya kita mau ulang lagi, berarti kita harus menekan Y, seperti yang sudah kita masukkan di sini. Terus di sini ada terlalu kecil, 16, terlalu besar, 14, benar. Skor kita 80. Terus di sini kita juga udah punya tanda menang. Kalau misalnya kita klik Y lagi, maka kita disuruh masukin lagi. Maka terlalu besar, 12, juga terlalu besar, 5, terlalu kecil, 7, terlalu kecil, 8, terlalu kecil, 10, terlalu besar, 9. Oke. Nah, jadi seperti ini. Terus di dalam apa ya? Di dalam permainan itu sebenarnya kan kita bisa masukin nama kita, yang main itu siapa, kemudian kita bisa rekap skor per pemain. Jadi sebenarnya bisa kita lihat, kita bisa punya menu buat melihat pemain. Jadi yang kurang itu ada satu, input nama pemain sama skor si pemain. Tapi sepertinya untuk saat ini waktunya tidak akan mencukupi kalau misalnya kita buat ini. Jadi mungkin akan dilanjutkan untuk minggu depan, atau misalnya kalian mau coba modifikasi juga gak apa-apa, nanti saya share lagi untuk kodenya. Jadi kalian bisa modifikasi, kalian bisa main-main, gak apa-apa. Kalau misalnya ada yang bingung bisa ditanyakan di grup. Oke. Oke, seperti ini. Oh ya, nanti ini dikit dulu, jadi saya gak bakal mau nampil ini. Mungkin bisa jadi challenge buat kalian. Ini bukan tugas, tapi kalau misalnya mau ngerjain juga gak apa-apa. Kalau gak mau ngerjain juga gak apa-apa. Jadi input nama pemain itu sama readline juga. Cluenya. Kemudian untuk ini nanti disimpan ke dalam objek. Jadi kita punya objek. Objek yang isinya itu adalah nama pemain, namanya, misal nama siapa gitu, sama skornya. Skornya berapa. Nah, seperti itu. Dan inputan nama si pemain itu ada di setiap awal. Nanti untuk pengecekannya juga hampir mirip seperti ini. Oke, hampir mirip seperti ini. Dan setiap dia menang, itu dia langsung dimasukkan ke dalam objek, kemudian objeknya itu di-push ke dalam array. Jadi kita juga punya array nanti buat nyimpen ini. Ini bisa jadi challenge buat kalian, kalau mau ngerjain juga gak apa-apa. Nanti insya Allah akan dibahas lagi di pertemuan selanjutnya sama studi kasus yang lain. Oke, tapi sebelum itu aku mau jelasin salah satu konsep di function juga. Ini kita komen dulu ya. Jadi di function itu biar bisa. Ada konsep scope.
seperti variabel, dan ada juga konsep namanya hoisting, ada juga konsep namanya itu apa ya, closure. Nah, untuk scope itu semacam blok pemisah. Jadi ada global scope, ada function scope atau local scope. Nah, local scope. Jadi contohnya seperti ini. Misal kita punya function, apa itu function misalnya nama. Kita punya di sini jangan nama, sapa aja, sapa. Kita punya di sini nama misal cons nama. Kemudian di sini kita mau console.log halo nama. Kalau misal kita mau run, halo Mas Budi. Jadi kita bisa mengakses yang di luar. Terus kalau misalnya kita mau kita lakukan hal yang sama, misalnya di luar ini. Jadi sama aja. Akan tetapi kalau misalnya saya taruh dia di dalam functionnya, maka otomatis dia adalah local scope. Jadi dia hanya bisa diakses di sini, si nama ini. Kalau misalnya kita run, maka harusnya dia error. Nah, nama is not defined. Ini yang berada di luar itu nggak bisa mengenalin ini karena dia itu sifatnya lokal. Ibaratnya kita itu mau melihat seseorang. Jadi kalau misalnya kita taruh nama di sini, sama aja kita ngelihat dia itu di luar. Kita bisa ngelihat dia. Tapi kalau dia ditaruh di dalam, ibaratnya dia itu ada di kamar tertentu. Kalau misalnya kita mau ngelihat, kita nggak bisa ngelihat dia. Kita bisa ngelihat dia kalau kita masuk ke dalam kamarnya. Seperti ini. Baru kita bisa buat manggil. Itu yang scope. Selanjutnya itu ada namanya hoisting. Hoisting itu sama seperti variabel. Jadi misalnya saya punya komen aja function apa ya, nama misalnya console.log misalnya simpel aja seperti ini. Kemudian di sini kita mau panggil dia nama dulu. Maka kita bisa manggil dia. Kalau misalnya kita taruh di atas, kita juga bisa manggil dia. Padahal kita bikinnya di bawah. Tapi sebelum dibikin kita udah bisa manggil dia. Itulah yang disebut dengan hoisting. Karena emang JavaScript itu sifatnya kan bahasa interpreter kan. Jadi dia itu ngebaca seluruh baris dulu, baru dia eksekusi. Makanya dia bisa mendeteksi ini. Kalau di bahasa lain, misal di Python, dia kan sifatnya kayak compiler gitu atau bahasa C++ gitu. Kalau misalnya kita nggak ngedefinisin dulu ini di atas, maka otomatis nggak bisa ngeksekusi atau nggak bisa manggil karena dia ngeksekusinya satu-satu. Eksekusi ini benar, eksekusi dia nyampe sini dia nggak nemu nama di atas, maka otomatis dia error. Tapi kalau di JavaScript dia tidak. Jadi seperti itu adalah salah satu bagian spesial dari JavaScript. Tapi penggunaan hoisting sebenarnya tidak disarankan. Jadi lebih baik kita definisikan dulu variabelnya di paling atas. Habis itu functionnya kita definisikan juga di bawahnya variabel. Kemudian setelah itu bagian eksekusi kita taruh di bawah. Sama seperti ini. Nah, bagian variabel kita taruh di atas. Setelah itu bagian functionnya kita tulis berurutan. Setelah itu
ini eksekusinya di paling bawah. Jadi itu bisa membuat pembacaan juga lebih mudah. Kalau misalnya kita udah bekerja dengan banyak baris kode sampai ratusan atau bahkan misal sampai ribuan misal, kalau misalnya nggak terstruktur itu akan lebih susah buat kita memanage. Tapi kalau terstruktur, eh, kita udah naruh variabel paling atas, terus kita udah naruh functionnya, kita udah naruh eksekusinya di paling bawah, itu lebih mudah buat pencarian. Bahkan lebih mudah lagi kalau kita udah kenal konsep object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek, atau bahkan kita udah bisa mengenal sebuah arsitektur. Mungkin teman-teman pernah dengar itu salah satu arsitektur yang paling common atau paling umum itu MVC, model view controller. Jadi dipisah antara bagian yang bertugas untuk menampilkan ke user, bagian yang bertugas untuk melakukan eksekusi yaitu di model, dan bagian yang bertugas untuk mengontrol interaksi dengan user. Itu benar-benar dipisah dan membuat kode itu lebih rapi gitu kalau di arsitektur. Tapi itu nanti kalau misalnya udah paham banget mengenai ini, mengenai function, mengenai bagian-bagian dasar dari JavaScript misalnya, udah paham juga tentang object oriented programming, bisa lanjut belajar tentang arsitektur. Kalian bisa coba browsing misalnya MVC concept, ini paling common. Yang lain itu aku lupa apa namanya. Jadi itu memisah gini. Untuk konsep dasarnya seperti ini. Jadi dipisah antara view, model, dan controller. Jadi lebih mudah buat di manage. Kalau untuk project skala besar. Nah, untuk yang terakhir yang mau dikenal itu closure. Jadi closure itu kayak dia tuh punya akses ke fungsi induk. Jadi dia itu adalah nested function. Nested function sih. Ya, nested function. Mengenai nested function yang fungsi anaknya itu punya akses ke fungsi induknya. Contohnya gini, misal kita punya function x, masukannya x. Kemudian kita return function dengan masukannya y. Setelah itu kita console.log x plus y. Sebenarnya closure ini juga jarang dipakai. Aku sendiri juga jarang pakai. Sudah. Console induk induk, kemudian function anak. Kayaknya salah, cuma kita coba dulu. Jadi dia yang diberikan adalah function anak. Kita harus buat nested dulu, nested. Kemudian dia return anak yang merupakan y-nya itu apa ya? Misal y-nya itu kita buat selalu angka yang random misalnya. Map random, kemudian map.flow random kali 10, dan dia di-floor-kan, habis itu ditambah 1. Di sini di bagian anak ya, enggak, harusnya return itu di dalam, dan dia enggak perlu si anak, itu cuma perlu y misalnya, let y itu ini,
let y-nya, kemudian dia return x plus y. Harusnya bisa. It is already been declared. Kita taruh dia di sini. Kita let y di sini. Fungsionalnya agak kepanggil ya. Return anak y, kemudian di sini si anak itu menjumlahkan antara return x plus return, kita cukup console.log x plus y. Y-nya belum ada, jadi kita generate dulu. Begini aja lah. Apa yang error? Expected token inline berapa angka? Oh, sorry. Function ya. Jadi sebenarnya pemberitaan angka, coba kita lihat di referensinya dulu. Jadi kita coba trial and error, closure concept. Sebenarnya ini cukup jarang dipakai, cuman nggak apa-apa buat pengetahuan aja. Jadi kita harus mendefinisikan. Harusnya dia tidak di-return di sini, tapi y misalnya. Setelah itu di sini x return x plus y, kemudian di sini angka kita buat dengan anggaplah 10. Undefined atau mungkin console.log. Sepertinya ada yang salah, cuman kalau kita coba cari tahu buat problem solving. Dua. Ya, jadi kita mendouble melakukan konsol. Jadi seperti ini contoh closure. Jadi kita punya sebuah fungsi di atas misalnya. Fungsi induk dengan parameter dia punya x. Nah, kita di dalamnya kita punya function lagi y. Nah, dia bisa mengakses parameter dari induknya. Ini yang disebut dengan closure. Kalau tadi di scope semua yang di dalam function emang bisa diakses, tapi dia berupa global variable. Tapi kalau di sini dia aksesnya parameter atau apa yang ada di dalam dari si induk. Itu disebut dengan closure. Jadi sebuah konsep yang beda lagi. Nah, sebenarnya function scope ini cukup function closure di mana kita membuat nested function seperti ini sebenarnya jarang juga dipakai. Mungkin dipakai di kasus-kasus tertentu, tapi biasanya lebih sering buat naruh fungsi per blok-blok kecil, kemudian yang dipanggil itu adalah fungsi yang sudah dibuat di luar, bukan kita definisikan di dalam seperti ini. Seringnya seperti itu. Oke, mungkin waktunya udah selesai.
untuk meet kali ini mungkin bisa langsung saya kembalikan ke Mbak moderator. Oke, baik, terima kasih. Mungkin langsung saja jika ada pertanyaan, kita masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu. Mungkin dari materi-materi yang udah disampaikan oleh kakak pematerinya, mungkin ada yang kurang paham atau bagaimana. Oh ya, jangan lupa untuk absen pada materi ini. Untuk linknya sudah ada di room chat ya. Silakan absen sambil tanya-tanya. Siapa tahu ada yang dibingungkan dari penjelasan kakak-kakaknya. Tadi ada apa aja sih di function tersebut. Jangan lupa untuk absen dan nanti setelah meet ini akan ada kuis. Jadi mungkin ditanyain yang kurang paham. Di function ada apa aja, terus fungsi-fungsinya dari setiap jenis. Kan tadi udah dijelasin tuh sama kakak apa sama kakak pematerinya. Jenis-jenis function, terus fungsinya apa aja. Mungkin dari yang kurang paham bisa ditanyakan. Jangan lupa untuk absen ya, untuk linknya sudah ada di room chat. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Mumpung belum masuk materi ke selanjutnya, siapa tahu ada yang masih kurang paham dari materi yang telah disampaikan. Untuk absensi jangan lupa wajib on cam, lalu screenshot. Mungkin diingatkan jika masih belum paham bisa langsung tanya ya. Karena setelah ini jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya. Ayo, tanya.
Oke, berhubung gak ada yang tanya, mungkin dari saya sendiri ya, ada pertanyaan nih. Em, Kira-kira Kak, izin bertanya ya Kak, kira-kira perbedaan scoping di variabel dan function itu apa sih Kak? Scoping, scoping variabel dan function. Sebenarnya konsepnya mirip. Jadi dia tuh ngebuat program itu jadi kayak semacam scope terblok itu. Jadi misal kalau di scoping variabel dia tuh sifatnya, kita coba saya screen lagi. Nah, jadi kalau di scoping variabel itu misal kita punya variabel misalnya cons A, anggaplah A, nilainya A. Kemudian if true maka A sama dengan A besar misalnya. Kita coba konsol. Kita coba konsol di sini. Fungsi ya, sorry, lupa. Dia nggak bisa di-reassign. Kita coba delete. Nah, jadi sebentar. Coba di var. Udah sama. Jadi intinya kalau misalnya di scoping variabel itu dia di dalam sini dia tuh kan kita udah ngebuat dia di sini kan di luar dari if-nya. If ini termasuk dalam block juga. Jadi kita konsol di sini dan nilainya ini. Kemudian kita masukin ke dalam sini, dia itu nilainya adalah ini lagi. Setelah itu di dalam sini di luar kita konsol lagi. Jadi dia itu blok yang berbeda. Ini adalah global dan ini adalah block if. Di dalam block if kita definisikan ulang gitu sini. Cuman yang ini kita coba buat punya lagi. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau misal kayak tadi itu dia tidak terdeteksi sebagai pendefinisian ulang. Jadi makanya dia berubah seperti ini. Kalau seperti ini dia mendefinisikan ulang. Kenapa bisa? Karena dia itu blok berbeda. Kalau misalnya kita taruh di sini, maka dia bakalan error karena A ini udah diambil sama yang di sini. Kalau kita definisikan lagi ke nilai berbeda dia nggak bisa. Kecuali kita taruh di dalam blok ini. Baru dia bisa jalan. Tapi yang ini itu gak mengenali ini. Yang ini itu tahunya kalau A itu punyanya ini. Dia gak bisa mengenali yang ini. Makanya ini disebut dengan block scope. Seperti itu. Kalau di variabel. Kalau di function itu seperti yang tadi. Mana ya yang di atas ya? Scope. Nah seperti ini. Jadi dia itu gak bisa ngedeteksi. Jadi yang di dalam function itu bisa mendeteksi yang global scope. Tapi global scope nggak bisa mendeteksi yang di dalam function karena ini sifatnya function scope. Jadi cuma dilindungi di dalam function ini. Variabel yang didefinisikan di dalam function ini hanya bisa dipanggil jika di dalam function ini juga. Seperti itu untuk
perbedaan function scope dan global scope. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain. Baik, terima kasih. Mungkin dari para peserta yang telah join ini mungkin ada pertanyaan lain. Mungkin ada yang ditanyakan dari peserta, silakan tulis di room chat ya. Teman-teman gak ada yang tanya, saya harapkan memang benar-benar paham atas apa yang disampaikan. Jadi misal gak paham, gak apa-apa, sampaikan aja. Di mana yang gak paham, sampaikan aja, gak apa-apa. Soalnya JavaScript, target di study club ini buat kalian ini kan pertama kan, itu emang benar-benar mau dimatangkan dasarnya. Karena kalau udah main ke game engine, udah pakai game engine itu kita gak ngulang ini lagi, tapi lebih ke mainin aset, program gamenya, ngatur perspektif dan sebagainya. Jadi itu nanti kalau misal gak paham di sini itu bakal ruwet ke belakang. Jadi untuk jadi game developer memang harus paham gimana cara memprogram game. Yang paling penting itu nanti di controllingnya. Makanya di sini di bagian dasar saya tetap kasih tinggalnya studi kasus seperti ini. Setidaknya tebak angka, gimana cara ngatur skor, gimana cara ngatur kondisi-kondisi tertentu. Ini juga masuk ke bagian kontrol juga dan sebagainya. Jadi itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau misalnya nggak ada, berarti anggap udah paham. Oh iya, mau mengingatkan untuk absensi akan ditutup jam 5 ya. Jadi mungkin yang belum absen segera absen, dan untuk absennya sendiri jangan lupa on cam, terus selalu screenshot. Jangan sampai ada yang ketiduran. Oke, ini ada yang bertanya nih Kak. Dimas Swing Bagas Bimantara, izin bertanya Kak, function kan dapat diberi parameter. Misal, kita memanggil function tanpa memasukkan argumen, itu apa yang akan terjadi? Gimana nih Kak? Oke. Tadi berarti di bagian ini ya, di bagian mana ya, pas saya nerangin function dengan parameter. Nah, misalnya function itu kita kasih parameter, tapi pas manggil kita nggak kasih, itu gimana kira-kira? Misal kita nama deh, kita mau nyapa function sapa nama misalnya. Dia harus punya nama. Nah, kita mau konsol log. Jadi halo selamat sore, misalnya nama yang dimasukkan. Kalau misal kita panggil misal nama Mas Budi, halo selamat sore Mas Budi, karena emang kita masukin sebuah parameter. Nah, kalau misalnya kita gak masukin apa-apa, tapi dia mewajibkan harus ada, maka dia akan undefined. Maksudnya dia itu tidak ada apa-apa yang dimasukkan. Jadi ketika dipanggil dia undefined, tidak terdefinisi. Cara untuk menanggulangi, karena ketika misal kita udah main dengan program itu kan gak enak kalau misal tampilnya itu adalah undefined atau apalah gitu.
Nah, di sini mungkin bisa kita taruh dengan yang namanya default parameter. Ya, ini aku juga lupa gak jelasin tadi default parameter. Jadi default parameter itu misal kalau dia masukin sesuatu, kita pakai apa yang dia masukin. Kalau dia gak masukin baru, kalau dia gak masukin sesuatu, maka default parameter itu yang akan jadi parameter seperti ini. Nama manusia misalnya. Kita coba lagi pakai nama. Kan namanya adalah John. Kita coba di sini. Halo, selamat sore, John. Kalau kita gak masukin John, maka yang akan masuk ke dia adalah halo, selamat sore manusia. Karena dia adalah default parameter. Nah, lebih bagusnya lagi itu bisa pakai seperti ini. Jadi kita kan nggak selamat sore manusia gitu. Mungkin bisa pakai gini. If nama kita pakai operator ternary, misalnya nama itu tidak sama dengan manusia, maka kita akan lakukan ini. Jika tidak, maka console.log harap masukkan nama misalnya. Misalnya kita agak masukin sesuatu, maka dia harap masukkan nama. Tapi kalau misalnya kita masukin nama kita, maka halo selamat sore yang akan dieksekusi. Ini juga penting buat dipahamin yang ini, karena ada kalanya mungkin ada sesuatu yang dia itu gak ada inputan. Kita udah ngasih inputan sesuatu, tapi ternyata dia itu di luar dari apa yang harusnya diinputkan. Jadi bisa pakai default seperti ini untuk menanggulangi munculnya undefined tadi dan juga error-error yang lain. Misalnya nama belum didefinisikan, tapi kita mau memproses nama baik itu di konsol atau mau diproses bagaimanapun, itu takutnya ada error. Jadi mending mungkin buat jaga-jaga bisa dikasih default parameter untuk parameter yang gak jelas. Jadi maksudnya gak jelas itu ada kemungkinan dia itu gak ada parameter yang masuk gitu. Jadi bisa pakai parameter default buat jaga-jaga. Mungkin sudah menjawab. Apa ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Mungkin ada pertanyaan lain? Oke, sama-sama Dimas Wing. Oke, teman-teman yang lain mungkin mau bertanya, silahkan. Mumpung masih ada waktu, mungkin silakan bertanya ya. Mumpung masih ada waktu, mungkin yang ingin bertanya silakan bertanya. Ditunggu 5 menit. 6-an. Mohon maaf Mbak moderator, suaranya agak kedengaran tadi. Oke, udah masuk. Mungkin yang ingin bertanya silakan bertanya. Mungkin yang ingin bertanya silakan bertanya. Kita tunggu, kasih waktu 1 menit lagi karena juga berhubung udah sore. Untuk teman-teman jangan lupa on cam. Untuk yang cewek yang belum pakai jilbab, pakai jilbabnya. Terus on cam kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Mungkin selain Dimas ada yang ingin bertanya. Jangan lupa ya, setelah meet ini akan ada kuis yang akan di-share, jadi jangan lupa dikerjakan. Siapa tahu dari kalian ada yang bisa menggeser posisi dari yang kemarin menang. Mana ya WhatsApp Inek?
Oke, jika tidak ada pertanyaan, langsung saja kita masuk ke sesi dokumentasi. Untuk yang lain yang belum on cam, silakan on cam. Kita masuk ke sesi dokumentasi ya. Silakan. Ayo, yang lain ditunggu ya. Sudah sore juga, mungkin yang belum sholat nanti akan bisa segera sholat asyar. Oke, Kak, yang kakak yang bertugas mungkin akan saya hitung. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Baik, terima kasih yang udah join pada sore hari ini. Mungkin semoga materi yang diberikan oleh Kak Mas Mudi bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, sebelumnya terima kasih juga buat Kak Mas Mudi yang sudah mau berbagi ilmunya dan menyempatkan waktunya. Memberikan materi yang sangat bermanfaat buat teman-teman kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.